Bayangkan Anda sedang berada di Pelabuhan Tanjung Priok, pukul 2 dini hari. Waktu yang sangat spesifik ya. Betul, ini tepatnya di awal bulan Februari tahun 2026. Angin laut malam itu, rasanya bawa aroma pekat campuran karat sama bahan bakar diesel, ya kan? Iya, suasana pelabuhan pada umumnya. Nah, di bawah sorotan lampu kuning pelabuhan yang mantul di beton basah, ada sebuah derek raksasa. Derek ini baru aja ngangkat kontainer nomor 41. Kontainer yang cukup terkenal di laporan kita hari ini. Benar. Beratnya puluhan ton, baru diturunkan dari kapal kargo yang datang dari Shenzhen, Tiongkok, sekitar 16 jam sebelumnya. Dan kalau kita lihat di atas kertas manifestnya, dokumen resminya bilang apa? Di situ diklaim isinya cuma pelet resin polyester dan tekstil rumah tangga biasa. Dan yang menarik, secara otomatis sistem komputer pelabuhan langsung ngasih label kargo ini masuk ke jalur hijau. Yang artinya bebas hambatan. Betul sekali. Palang pintunya terbuka, truknya menyala, dan kontainer raksasa itu keluar pelabuhan melenggang gitu aja. Tanpa ada satupun petugas yang buka pintunya untuk ngecek. Padahal di saat yang sama, sebagian besar petugas jaga malam itu malah lagi pada kumpul di ruangan ber-AC yang dindingnya kaca. Lagi ngapain mereka? Mantau layar kargo. Sama sekali nggak. Mereka justru lagi nonton siaran ulang pertandingan Liga Inggris di TV, suaranya dimatikan, dan ya nggak ada satupun yang peduli sama kontainer 41 tadi. Wah, gila sih. Tapi 3 bulan kemudian, pas penyidik KPK selesai menelusuri rentetan jejak transfer uang antar negara, sebuah fakta mengerikan akhirnya kebongkar. Momen saat pintunya akhirnya dibuka paksa itu ya? Iya. Waktu pintunya dibongkar di sebuah gudang di kawasan Cikarang, isinya 0 besar resin polyester. Kontainer itu ternyata penuh sesak sama barang elektronik bermerek tapi palsu. Dan bukan cuma itu kan? Betul, ada peralatan optik yang sebenarnya dilarang beredar bebas, plus tumpukan palet yang isinya suku cadangan mobil mewah khusus pasar gelap. Sebuah operasi penyelundupan yang sempurna. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita atau The Deep Dive. Anda bersama kami di sini untuk mengupas tuntas sebuah laporan investigasi fenomenal yang berjudul The Ghost in the Green Channel atau Hantu di Jalur Hijau. Laporan ini bisa dibilang membedah secara telanjang ya anatomi dari salah satu institusi paling vital di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Eksplorasi kita kali ini mengemban satu misi utama yang sangat krusial. Kita mau membongkar gimana sih sebuah sistem korupsi yang usianya aja udah lebih dari 4 dekade, nggak cuma berhasil selamat dari hantaman era reformasi, dan juga digitalisasi yang menelan biaya miliaran rupiah. iya. Malah mereka justru memanipulasi teknologi canggih tersebut buat memperkaya jaringannya sendiri. Dan buat Anda yang mendengarkan ini sekarang, tolong jangan buru-buru mikir kalau ini cuma sekedar drama birokrasi pemerintahan yang kaku dan membosankan. Sama sekali bukan. Alasan kenapa Anda harus banget menyimak obrolan kita sampai akhir adalah karena sistem yang rusak ini secara literal menghisap uang langsung dari dompet Anda. Sangat berdampak ke kehidupan sehari-hari. Betul. Ini menentukan kenapa pabrik tempat keluarga atau saudara Anda bekerja tiba-tiba gulung tikar. Terus kenapa barang lokal kita nggak pernah bisa bersaing? Dan kemana perginya triliunan rupiah uang negara yang harusnya dipakai buat bangun rumah sakit atau jalan tol yang malah lenyap masuk ke kantong segelintir elit? Makanya, mari kita balik lagi ke malam bulan Februari tadi. Kejadian lolosnya kontainer 41 itu kan jelas bukan insiden yang terisolasi ya. Sama sekali bukan insiden acak dan pasti bukan ketidaksengajaan. Jadi gini, kalau ada kargo penuh barang selundupan bisa jalan mulus di jalur hijau tanpa inspeksi, asumsi pertama saya sebagai orang awam tuh, oh komputernya lagi down nih, atau lagi error, atau ya diretas dari luar sama sindikat hacker. Logika kasarnya memang pasti ke arah sana. Tapi kenyataannya jauh lebih sistematis dan lebih rapi dari sekedar peretasan siber ala film Hollywood. Oh ya, maksudnya gimana tuh? Lolosnya kargo ini tuh udah digaransi jauh-jauh hari sebelumnya. Tepatnya lewat sebuah pertemuan sangat tertutup di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada bulan Juli 2025. Tuh, Juli 2025. Berarti setengah tahun sebelum kargonya datang ya? Betul. Di pertemuan itulah yang namanya parameter aturan pada mesin penargetan komputer bea cukai,
pada dasarnya diperjualbelikan layaknya barang dagangan biasa. Hah? Diperjualbelikan? Iya, di dunia jurnalisme dan birokrasi Indonesia, praktek rapi kayak gini tuh punya istilah khususnya sendiri. Mereka menyebutnya pengondisian. Kontainer itu udah dikondisikan supaya pasti dapat karpet merah pas sampai di pelabuhan. Wah, ini sih gila. Kalau dipikir-pikir, ini analoginya persis kayak jalur cepat VIP atau fast pass di taman hiburan gitu ya. Gimana tuh analoginya? Ya, alih-alih mereka repot-repot melompati pagar taman hiburan sembunyi-sembunyi tengah malam biar nggak ketahuan satpam, mereka ini malah nemuin manajer IT taman hiburannya langsung. Ah, saya paham maksud Anda. Terus mereka bayar manajer itu buat memprogram ulang sistem komputernya. Jadi setiap kali tiket reguler, mereka yang murah meriah itu di-scan di pintu masuk, komputernya langsung baca itu sebagai tiket VIP termahal secara otomatis. Persis. Semuanya kelihatan legal dan mulus banget di permukaan. Karena kan mesin komputernya sendiri yang bilang, oh silakan masuk. Iya kan? Soalnya sistemnya bilang hijau. Tapi sebentar, praktiknya nggak mungkin sesederhana itu kan? Bahkan praktiknya jauh lebih parah dari analogi taman hiburan Anda tadi. Mereka ini nggak cuma memprogram tiket mereka sendiri biar masuk. Mereka juga ngubah algoritma sistem secara makro untuk menyingkirkan kompetitor mereka. Wow, menyingkirkan kompetitor lewat mesin. Betul. Disinilah kita mulai masuk ke ranah korupsi era modern, yang di dalam laporan sering disebut sebagai sistem setoran rutin. Ini bukan lagi sekedar amplop coklat tipis yang diselipin ke petugas jaga di bawah meja. Jadi ini sifatnya udah institusional banget. Ini adalah operasi korporat skala besar, sangat terstruktur. Kalau gitu, kita butuh contoh kasus nih. Gimana persisnya operasi korporat berskala masif ini dijalankan di lapangan? Kita bisa lihat anatominya secara gamblang dan jelas dari dakwaan kasus Blu-ray Cargo. Kasus ini kan meledak di bulan Maret 2026 kemarin ya. Ah, iya. Blu-ray Cargo. Itu sindikat raksasa kan? Raksasa sekali. Tokoh utamanya itu seorang pria bernama John Field. Dia bersama dua manajer operasionalnya didakwa membayar suap tunai dengan nilai yang sungguh fantastis. Anda tahu berapa? Berapa angkanya? 61,3 miliar rupiah. 61 miliar rupiah. Tunai. Tunai. Dan itu belum seberapa. Ada tambahan lagi sekitar 1,845 miliar rupiah khusus untuk, ya, biaya hiburan dan barang-barang mewah. Sebentar. Uang fisik 61 miliar rupiah itu kan nggak bisa sekadar diselipin di saku jaket ya. Kalau pakai pecahan 100 ribuan, mereka butuh karung goni atau bahkan nyewa truk kecil buat bawa uangnya. Itu logika yang sangat masuk akal. Lalu gimana caranya mereka bisa mindahin uang tunai sebanyak itu, mondar-mandir melintasi Jakarta tanpa memicu alarm dari pihak perbankan atau dicurigai sama PPATK? Nah, itulah alasan utamanya kenapa uang tersebut secara khusus dibayarkan sepenuhnya dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Oh, dolar Singapura? Iya, coba Anda bayangkan, uang pecahan 1.000 dolar Singapura. Nilai satu lembarnya aja sangat besar kan? Sekitar 11 juta rupiah per lembar. Ah, saya mulai paham. Jadi ringkas banget. Betul sekali. Jadi uang 61 miliar rupiah itu, secara fisik, nggak butuh satu koper besar. Cukup dimasukkan ke dalam satu tas ransel kecil aja. Gila, mereka pakai mata uang asing supaya serah terimanya sama sekali nggak mencolok di tempat umum. Dan serah terima uang ini juga nggak pernah satu kali pun dilakukan di area pelabuhan loh. Di mana biasanya mereka ketemu? Lokasinya selalu di luar radar pengawasan formal. Mulai dari tempat-tempat karaoke mewah di Jakarta sampai, nah ini yang menarik, ada penyerahan jatah bulanan sekitar 7 miliar rupiah di sebuah villa pribadi. 7 miliar per bulan di villa? Di Jakarta juga? Bukan, di kawasan Sanur, Bali. Dan itu berlangsung rutin banget, tercatat dari Desember 2025 sampai Februari 2026. Ini benar-benar mengagumkan tapi dalam artian yang paling buruk dan korup. Uang sebanyak ini tuh sebenarnya ngalir ke siapa aja sih di dalam institusi itu? Kalau baca di laporannya, jaringannya itu menggurita sampai jauh ke atas. Dakwaannya menyebut aliran uang itu masuk mulai dari Direktur Penindakan dan Penyidikan. Level direktur ya? Iya. Terus ke Kepala Subdirektorat Intelijen, sampai akhirnya menyentuh puncuk pimpinan tertinggi. Jangan bilang. Ya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu sendiri. Pensiunan Letnan Jenderal Jaka Budi Utama, yang juga tercatat hadir di pertemuan Hotel Borobudur yang saya sebut di awal tadi. Tapi tunggu dulu. John Field ini kan posisinya sebagai importir.
Kalau dia sendiri yang mondar-mandir bawa tas ransel isi dolar Singapura ke tempat karaoke buat nyuap Jenderal Bintang 3, itu resikonya kan terlalu besar buat dia. Oh jelas, mereka sangat menghindari resiko langsung seperti itu. Pasti ada perantaranya dong. Hmm, Sesuatu yang bikin aliran uang kotor ini kelihatan seolah-olah legal dan sah di mata hukum. Anda tajam sekali. Memang ada lapisan pelindung hukum yang sengaja digunakan di sini. Disinilah kita harus bahas peran entitas yang namanya PPJK. PPJK, itu singkatan dari apa? Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Oke. Nah, secara hukum resmi, PPJK ini adalah perusahaan berbadan hukum yang memang wajar disewa oleh para importir buat ngurusin segala macam dokumen birokrasi di pelabuhan. Berarti legal dong secara operasional? Sangat legal di permukaan. Tapi dalam ekosistem setoran rutin yang kita bahas ini, PPJK ini malah difungsikan ganda. Mereka bertindak sebagai bemper pelindung, sekaligus kurir pencuci uangnya. Oh, jadi lewat mereka uangnya diputihkan? Betul. Mereka bahkan udah menetapkan tarif informal yang sangat terstruktur. Menurut laporan intelijen yang sempat masuk ke meja Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada November 2025 kemarin, Ya, saya ingat momen itu. tarif tidak resmi buat meloloskan satu kontainer yang isinya cuma pakaian bekas saja, itu nilainya bisa mencapai 550 juta rupiah. Setengah miliar rupiah hanya untuk memuluskan jalan satu kargo baju bekas. Tepat. Dan PPJK inilah yang ngatur arus kas tersebut, mencatatnya sedemikian rupa seolah-olah itu murni biaya jasa operasional perusahaan yang sah dan legal. Luar biasa canggih. Nah, sekarang saya penasaran sama sisi IT atau komputernya. Tadi kan Anda sempat menyinggung kalau mereka memanipulasi algoritma secara makro. Gimana ceritanya mereka bisa meretas aturan mesin buat memaksa kargonya masuk jalur hijau? Teknisnya begini. Mereka ini masuk dan mengubah parameter algoritma di dalam sistem manajemen risiko bea cukai. Parameter yang seperti apa? Secara spesifik, mereka ngatur ambang batas untuk sebuah barang masuk ke jalur merah. Jalur merah itu kan artinya kargo wajib dibongkar dan diperiksa fisiknya secara langsung. Betul. Nah, ambang batas masuk jalur merah ini diubah menjadi 70%. Tapi anehnya, ini diatur secara khusus dan eksklusif cuma buat parameter barang miliknya Blu-ray Cargo. Oh, saya ngerti. Jadi secara ilmu statistik murni, manipulasi ekstrim pada kurva distribusi normal ini otomatis bakal mendesak sisa kargo mereka dilontarkan langsung ke jalur hijau. 100% benar. Tunggu dulu, saya harus menghentikan Anda di sini. Karena jujur aja, ini sama sekali nggak masuk akal buat saya. Bagian mananya yang mengganggu Anda? Gini, kita kan punya INSW ya, Indonesia National Single Window. Itu sebuah portal digital terpusat yang diluncurkan sejak tahun 2007 lalu. Ya, mega proyek kebanggaan pemerintah. Iya kan? Dibiayai triliunan rupiah dengan narasi besar bahwa, digitalisasi bakal membunuh praktik korupsi manual yang usang. Karena logikanya, komputer kan nggak punya rekening bank pribadi. Komputer nggak butuh diajak karaoke. Logika yang sangat umum dipakai saat itu. Gimana bisa INSW, sistem yang diagung-agungkan keamanannya ini, bisa ditebas dan ditembus semudah itu? Masalahnya adalah karena selama ini, Anda dan banyak orang lainnya ngebayangin INSW itu sebagai sebuah dinding baja tebal tanpa celah sedikit pun. Harusnya kan memang begitu. Padahal, pada kenyataannya sistem INSW ini sejak desain awalnya memang udah dirancang buat punya apa yang mereka sebut sebagai titik diskresi. Titik diskresi, kayak celah manual gitu. Persis. Ini tuh semacam pintu belakang manual yang sengaja dibuat supaya petugas manusia tetap bisa ngambil keputusan sendiri, terutama saat sistem komputernya menghadapi klasifikasi barang yang dianggap ambigu. Wah, pantesan. Makanya, kalau ada jendela digital, tapi sengaja dipasangi pintu belakang yang terbuka lebar kayak gitu, ya pada hakikatnya itu bukanlah jendela digital sama sekali. Jadi cuma ilusi keamanan ya? Betul. Fakta pahitnya adalah, digitalisasi di dalam institusi ini tuh nggak pernah ditolak oleh para pejabat korup. Mereka malah senang. Digitalisasi itu justru diserap, dipeluk erat, dan diadaptasi jadi alat baru buat mengekstraksi kekayaan negara dengan cara yang jauh lebih efisien. Gila. Jujur yang bikin saya ngeri adalah fakta bahwa kita udah buang waktu dan uang sedemikian besarnya cuma buat ilusi keamanan teknologi ini. Apa kita ini generasi pertama yang berhasil dikibulin sama perubahan wujud korupsi ini? Oh, sama sekali bukan. Bukan?
Kalau kita putar waktu balik ke 4 dekade yang lalu, kita bakal nemuin presiden sejarah yang nyaris identik 100%. Pola korupsi semacam ini sebenarnya cuma pengulangan sejarah yang sangat-sangat presisi. Menarik. Boleh bawa saya ke masa itu? Mari kita mundur jauh ke bulan April tahun 1985. Bayangkan suasana di kantor kepresidenan Binagraha saat itu. Zamannya Presiden Soeharto ya? Betul, waktu itu Presiden Soeharto lagi nerima tumpukan keluhan bertubi-tubi dari para importir Jepang, Eropa, dan bahkan dari eksportir lokal kita sendiri. Apa keluhan utama mereka saat itu? Karena kan jelas di tahun 85 belum ada alasan sistem komputer lagi error. Keluhannya sangat-sangat klasik. Mereka protes karena dokumen mereka sering tiba-tiba hilang misterius dari tumpukan meja. Lagu lama. Iya. Terus biaya demulage atau penundaan logistik di pelabuhan membengkak parah karena kontainer mereka ditahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas. Dan tebakan saya, satu-satunya jalan keluar ya lewat negosiasi di bawah meja sama petugas jaga kan? Tentu saja, ujung-ujungnya selalu negosiasi. Nah, merespon hal ini, pemerintah akhirnya ngirim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP buat ngelakuin investigasi turun ke lapangan. Apa temuan mereka? Temuan BPKP ini sampai sekarang masuk ke dalam catatan legenda birokrasi Indonesia. Anda tahu nggak? Mereka nemuin fakta bahwa buat ngekspor atau ngimpor satu kargo aja, satu bundel dokumen itu fisiknya harus jalan ngelewatin 42 meja yang berbeda. 42 meja. Itu sih bukan sistem birokrasi logistik namanya. Itu labirin pemerasan. Pasti setiap meja minta jatah amplop kan? Tepat sekali. Proses yang sangat melelahkan. Lalu, apa solusi cemerlang yang ditawarin sama BPKP saat itu buat ngatasi 42 meja pungli ini? Nah, solusi BPKP ini sangat merepresentasikan gaya berpikir birokrat yang udah mati rasa. Mereka merekomendasikan supaya jumlah mejanya dipangkat setengahnya, jadi cukup 21 meja saja. Oke, terdengar lumayan rasional sih. Dipotong 50% kan prosesnya? Belum selesai. Mejanya emang dipangkas jadi 21, tapi BPKP dengan serius merekomendasikan untuk menempatkan 2 orang petugas secara bersamaan di setiap meja tersebut. Wah, luar biasa absurd. Jadi sebenarnya nggak ada pemangkasan proses atau pengurangan jumlah orang sama sekali dong. Mereka cuma kayak ngerapetin kursinya aja supaya 2 orang itu bisa barengan malak dari satu meja yang sama. Sangat konyol kan? Terus apa respon Presiden Soeharto pas dengar solusi akal-akalan BPKP ini? Soeharto langsung mengambil sebuah langkah yang mungkin sampai detik ini tercatat sebagai tindakan administratif paling radikal sepanjang sejarah Orde Baru. Apa yang dia lakukan? Pada bulan itu juga, dia menandatangani Inpres nomor 4 tahun 1985. Instruksi Presiden ini secara praktis membekukan atau menghentikan sebagian besar kewenangan operasional Bea Cukai Indonesia. Dibekukan begitu saja. Lalu siapa yang ngurus pelabuhan? Wewenang itu dicabut paksa dan diserahkan sepenuhnya ke tangan asing. Spesifiknya, ke sebuah perusahaan inspeksi swasta asal Swiss yang bernama SGS. Société Générale de Surveillance. Betul. Dan dampaknya instan. Ribuan pegawai garis depan bea cukai kita mendadak kehilangan pekerjaannya hari itu juga. Gila, sebuah keputusan yang sangat berani. Dan gimana hasil dari penyerahan kedaulatan logistik ini ke tangan perusahaan Swiss? Hasilnya benar-benar langsung terasa. Waktu bongkar muat kargo di Tanjung Priok yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu, tiba-tiba anjlok drastis, cuma jadi hitungan hari, bahkan dalam beberapa kasus cuma hitungan jam. Wow, seefektif itu? Iya. Sistem dari Swiss ini beroperasi dan bertahan selama belasan tahun, mengamankan jalur nadi ekonomi Indonesia, sampai akhirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 disahkan. Yang mengembalikan wewenang ke pemerintah kita? Betul. Melalui UU itu, wewenang penuh dikembalikan secara bertahap kepada DJBC, dan puncaknya di tahun 1997. Langkah ini kan didorong oleh kebanggaan nasional. Dan sayangnya, asumsi naif bahwa selama 12 tahun dibekukan, institusi itu udah belajar dan sukses bereformasi secara moral. Aduh, fakta sejarah ini benar-benar bikin saya ingat lagi sama analogi jalan tol tadi. Gimana maksudnya? Ya, ini ibaratnya pemerintah ngelihat ada gerbang tol fisik yang diisi sama penjaga-penjaga korup yang kerjanya selalu malak uang receh ekstra dari sopir truk. Oke, wajar.
Karena marah besar, pemerintah akhirnya ngehancurin gerbang tol fisik itu dan langsung memecat semua penjaganya. Lalu, belasan tahun kemudian, pemerintah ngebangun gerbang tol digital nirsentuh yang super canggih tanpa penjaga fisik. Dan berharap masalahnya selesai. Iya, masalah beres kan? Tapi ternyata enggak. Karena penjaga-penjaga tol korup yang sama, ternyata secara pelan-pelan udah nyusup balik ke dalam sistem. Bedanya, sekarang mereka duduk santai di ruang server ber-AC yang dingin dan dengan gampangnya mengubah kode programasi buat motong saldo kartu tol kita lebih banyak secara otomatis. Analogi yang sangat menyentil. Jadi, 42 meja pungli di era 85 itu sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang kan? Dia cuma bermutasi dan berubah wujud menjadi parameter algoritma. Kesimpulan yang ngeri, tapi sangat tepat sasaran. Mekanisme ekstraksinya murni cuma direlokasi dari ranah meja fisik ke ranah kode digital. Tapi kalau dipikir-pikir, jika mekanismenya ini terus-terusan berganti wujud dari era manual ke era AI dan IT, ini tuh menyisakan satu teka-teki besar buat saya. Teka-teki apa itu? Apa sih weapon super tak kasat mata yang terus ngelindungin para penjaga di ruang server ini? Maksud saya, kok bisa dari tahun 85 sampai temuan di tahun 2026 ini, mereka kayak kebal banget dari segala upaya pembersihan dari luar. Pastikan ada, seenggaknya, pegawai muda yang masih jujur dan idealis masuk ke sana setiap tahunnya. Nah, disinilah kita harus membedah budaya institusional mereka yang sangat tebal dan mengakar. Jawaban dari keajaiban survival mereka itu terletak pada hukum kebungkaman, atau yang sering disebut sebagai omerta. Omerta, kayak mafia Italia gitu? Mirip. Anda harus ingat, Bea Cukai adalah institusi yang lahir dan besar dari akar paramiliter. Seragamnya, pelatihannya, sistem hierarkinya. Di sana, tertanam kuat sebuah doktrin yang disebut budaya korsa atau loyalitas korps. Memangnya budaya korsa selalu buruk? Di atas kertas atau di medan perang, jiwa korsa ini sangat bagus untuk menjaga disiplin tempur. Tapi ketika diterapkan dalam sebuah sistem birokrasi pelayanan publik, jiwa korsa ini perlahan bermutasi menjadi tameng ganda. Tameng ganda buat ngelindungin apa? Pertama, dia melindungi institusinya secara keseluruhan dari sorotan tajam dan audit pengawas eksternal. Dan kedua, dia menjamin kekebalan bagi individu-individu korup di dalamnya. Syarat mutlaknya cuma satu, individu tersebut nggak boleh bersuara dan mengganggu kelancaran sistem. Oke, jadi coba saya posisikan diri. Kalau misal saya adalah pegawai baru, masih muda, sangat idealis. Terus saya mergokin atasan saya yang lagi asik memanipulasi kode parameter buat kargo Blue Way tadi. Lalu Anda lapor. Iya, saya kumpulin bukti dan ngelaporin atasan saya itu ke unit kepatuhan internal mereka. Apa yang bakal terjadi pada karir saya? Apakah saya bakal dikasih medali dan dilindungi sebagai seorang whistleblower? Sama sekali tidak. Di dalam budaya itu, whistleblower adalah pengkhianat, musuh utama dari korsa. Orang yang berani melapor ke dalam nggak akan pernah diproses kasusnya secara hukum formal. Kenapa? Karena kalau kasusnya dinaikkan, itu sama aja dengan menggelar aib institusi ke ruang publik. Terus nasib saya yang lapor gimana dong? Sebagai gantinya, si pelapor ini bakal ngalamin apa yang di lingkungan internal sering banget disebut dengan istilah dibuang. Dibuang? Maksudnya diberhentikan atau dipecat gitu? Jauh lebih buruk dan menyiksa secara mental dari sekedar dipecat. Mereka biasanya bakal dimutasi secara sewenang-wenang ke pos-pos di pulau terpencil yang sangat terisolasi. Contohnya kemana? Mereka sering dikirim ke pos-pos kecil dan sepi di Tual, Maluku, atau dilempar ke Kepulauan Sangihe di perbatasan utara Sulawesi. Di tempat-tempat itu, volume pelayaran logistiknya nyaris nol. Wah, kejem banget. Betul. Secara sosial dan struktural, karir Anda langsung dibekukan hidup-hidup sampai masa pensiun tiba. Inilah alasan utama kenapa unit kepatuhan internal di sana seringkali dinilai cuma sebagai ornamen pemanis belaka. Pantesan. Coba aja ambil contoh kasus-kasus besar yang kita bahas. Kasus Blue Ray Cargo tadi, atau kasus mafia perizinan ekspor minyak sawit atau CPO pada Februari 2026 yang sampai menjerat 11 orang itu. Iya, yang heboh kemarin. Siapa coba yang pertama kali ngebongkar dan nangkap mereka? Bukan unit kepatuhan internal kan? Memang bukan. Selalu institusi luar. Entah itu KPK atau Kejaksaan Agung yang harus secara paksa mendobrak masuk dari luar. Kalau dengar penjelasan Anda, berarti selama puluhan tahun ini kita salah mendiagnosis penyakitnya ya. Konsep adaptasi yang mengerikan ini kok agak sejalan dengan teorinya sosiolog Prancis Pierre Bourdieu tentang habitus ya kan?
Wah, perbandingan yang sangat akurat. Tepat sekali. Bourdieu itu kan secara sederhana menjelaskan bahwa untuk mempertahankan sebuah sistem yang membusuk, Anda tuh nggak butuh ngadain rapat konspirasi besar-besaran setiap akhir pekan. Karena sistemnya udah otonom. Betul. Sistem korup ini udah berjalan autopilot melalui apa yang disebut habitus tadi. Jadi ketika ada seorang pegawai muda, baru lulus akademi dengan nilai cum laude, menginjakan kakinya hari pertama di Tanjung Priuk. Dia nggak langsung diajak korupsi. Enggak. Dia nggak dipanggil ke ruang gelap terus dikasih tutorial cara nerima suap. Dia cuma butuh mengamati lingkungannya aja. Dia ngelihat jam tangan merek mewah yang dipakai seniornya. Dia ngelihat siapa saja yang bisa naik jabatan dengan cepat tanpa halangan. Dan dia juga ngelihat temennya yang idealis dibuang ke Sangihe. Persis. Dia ngelihat nasib orang-orang yang menolak ikut arus. Otak manusia itu kan secara natural diprogram murni untuk bertahan hidup. Nah, dalam waktu sekitar 18 bulan aja, tanpa adanya paksaan secara fisik, pegawai muda yang cerdas bakal dengan sendirinya mengkalibrasi ulang kompas moralnya. Dan akhirnya terserap sempurna ke dalam habitus institusi tersebut. Gila. Penjelasan ini benar-benar ngeruntuhin secara total pembelaan klise yang sering banget dipakai para politisi, yaitu soal teori beberapa apel busuk atau bad apples. Ya, selalu itu kan alasannya. Oknum. Padahal kalau kita pakai kacamata Bourdieu tadi, ini bukan masalah ada 1 atau 2 apel busuk yang bikin kotor isi sebuah keranjang. Ini adalah tentang fakta telanjang bahwa seluruh kebun apelnya, tanah tempat mereka tumbuh, air yang mereka minum, pupuk yang dipakai, semuanya emang udah dirancang dan dikondisikan secara sistematis sejak hari pertama, khusus buat menumbuhkan buah yang beracun. Metafora yang sangat-sangat kuat. Dan tragisnya, itulah realita yang terjadi. Dan yang paling bikin saya meledak karena frustrasi adalah biaya untuk terus merawat kebun beracun ini itu seutuhnya ditanggung oleh Anda. Iya, para pendengar yang mungkin saat ini lagi macet-macetan di jalan berangkat kerja. Mari kita bahas soal dampaknya yang nyata di lapangan. Seberapa parah sih kerusakan yang udah ditimbulkan sama manipulasi jalur hijau fiktif ini ke tulang punggung ekonomi kita? Kalau bicara angka real, dampaknya itu benar-benar menyapu bersih periuk nasi kelas pekerja, terutama mereka yang banting tulang di sektor manufaktur padat karya lokal. Ada data spesifiknya? Mari kita periksa satu sektor aja sebagai benchmark, industri tekstil lokal. Sepanjang tahun 2022 saja, data menunjukkan sektor tekstil ini kehilangan sekitar 432.000 ton permintaan pasar domestik. Kehilangan sebanyak itu gara-gara apa? Tentu saja, akibat gempuran tanpa henti dari impor produk selundupan yang masuk lewat jalur hijau. Angka kehilangan itu setara dengan lenyapnya 23% dari total pangsa pasar nasional kita. Wow, 23% pasar hilang dalam setahun. Ya, dan dampak dominonya seketika langsung menghantam para pekerja. Jumlah tenaga kerja di sektor tekstil ini anjlok drastis. Dari awalnya 1,13 juta pekerja, merosot jadi hanya sekitar 1,08 juta pekerja. Sebentar, berarti ada sekitar 50.000 orang yang di PHK. 50.000 keluarga tiba-tiba aja kehilangan sumber makan mereka. Betul. Dan secara fiskal pemerintah, kerugian negaranya itu diperkirakan mencapai 19 triliun rupiah. Dari potensi bea masuk barang yang menguap entah kemana. Dan di laporan yang kita bahas ini, ada satu deretan angka yang sukses bikin saya nahan napas saking kagetnya. Soal selisih data perdagangan kita dengan Tiongkok. Bagian itu. Itu adalah bukti statistik yang paling tak terbantahkan. Gimana datanya? Jadi begini, data pabean resmi dari pihak pemerintah Tiongkok sendiri mencatat bahwa mereka telah mengekspor produk tekstil dengan total nilai mencapai hampir 4 miliar dolar AS ke Indonesia. Oke, 4 miliar dolar AS keluar dari Tiongkok ke kita. Tapi lucunya, saat kita cek data yang tercatat resmi masuk oleh bea cukai kita, angkanya cuma bertengger di kisaran 2 miliar dolar AS. Hah, ada celah raksasa senilai 2 miliar dolar AS yang nggak tercatat. Kemana perginya selisih itu? Itulah yang kita sebut sebagai barang hantu. Kargo-kargo gelap yang bebas mengalir membanjiri pasar kita lewat fasilitas jalur hijau yang udah disuap tadi. Selisih 2 miliar dolar, Anda tahu itu tuh bukan cuma sekedar deretan angka statistik dingin yang sering ditampilin di layar presentasi kementerian ya. Di belakangnya itu ada nyawa. Itu adalah garis batas antara kehidupan yang layak dan kehancuran finansial. Sepakat,
Ada nyawa di balik angka itu. Sumber kita ngasih satu kisah nyata dari Majalaya, Jawa Barat. Dan kisah ini menurut saya ngasih wajah manusia yang sesungguhnya pada statistik yang brutal tadi. Coba Anda bayangkan, Anda itu seorang pengusaha, pemilik pabrik tekstil skala kecil di Majalaya. Berusaha bertahan hidup. Betul, Anda ini maunya bermain bersih. Anda bayar pajak 100%, Anda rela antre ngurusin rentetan dokumen logistik sampai berhari-hari. Dan nasib pabrik kecil yang jujur ini di Majalaya pada akhirnya tetap berujung bangkrut total, kan? Bangkrut. Mereka hancur lebur bukan karena kualitas jahitan produk mereka jelek, tapi karena secara murni hitungan matematika dagang, mereka ini mustahil bisa bersaing harga melawan kontainer-kontainer selundupan dari wilayah Guangdong. Kontainer yang dengan enaknya diloloskan gitu aja sama oknum bea cukai kita. Ya jelas, hancur. Kontainer impor ilegal ini kan bisa dengan gampang ngerusak dan ngebanting harga pasar kita. Kenapa? Karena nilai deklarasi barangnya di dokumen cuma dicatat 1/7 dari harga aslinya. Dan sisa kewajiban pajaknya sama sekali nggak pernah disetor ke negara. Jadi jelas ya, korupsi komplotan pelabuhan inilah yang secara langsung mencabut paksa colokan listrik puluhan mesin jahit di pabrik-pabrik Majalaya sana. Memilukan sekali. Dan karena rentetan situasi ekonomi yang semakin mencekik leher industri lokal kita inilah, akhirnya jadi masuk akal banget kalau pemerintah di level tertinggi pun mau nggak mau mengeluarkan ancaman terbuka yang keras. Laporan ini memang menyoroti dengan tajam peringatan dari Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa. Di mana pernyataan tegas beliau? Pada bulan November 2025 lalu, dan puncaknya berlanjut di Januari 2026, Pak Menteri ini secara terang-terangan dan terbuka mengancam akan kembali menarik tuas opsi nuklir. Beliau bilang, siap untuk menghidupkan kembali sistem radikal era 1985 tadi dan menyewa perusahaan asing SGS dari Swiss lagi. Dan dampaknya buat pegawai di dalam. Beliau nggak segan mengancam akan merumahkan secara massal 16.000 pegawai bea cukai yang aktif saat ini kalau mereka terbukti tetap bebal dan nggak bisa memperbaiki budaya kerjanya dari dalam. Gila, ancaman yang sangat frontal. Berarti pemerintah udah di tahap hilang kesabaran ya? Tentu saja, ancaman itu bukan gertak sambal. Eskalasi amarahnya malah terus merambat naik. Sampai-sampai Presiden Prabowo sendiri baru kemarin di tanggal 25 Mei 2026 harus turun tangan menegaskan komandonya. Beliau bilang, perombakan struktural dan total di kursi pimpinan institusi itu, hukumnya wajib dieksekusi kalau indikator kinerja mereka masih merah dan penuh suap. Wah, tapi ini justru memicu pusaran perdebatan luar biasa soal alternatif obat apa yang sebenarnya kita punya hari ini. Saya sempat baca tuh ada proposal tandingan yang disodorkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, proposal perombakan tata kelola. Mengingat sentimen resistensi publik dan politisi terhadap campur tangan asing itu sangat tinggi, kalau kita bawa SGS lagi, Pak Luhut mengusulkan ide lain. Idenya apa tuh? Beliau mengusulkan agar kewenangan krusial dalam penilaian pabean ditarik tetap di dalam negeri, tapi dipindahkan sepenuhnya ke bawah payung BUMN raksasa yang baru, yaitu Danantara. Dan pengawasannya pakai apa? Manusia lagi? Di bawah Danantara nanti, seluruh pengawasan operasional dan validasi dokumennya bakal diserahkan murni pada kekuatan Artificial Intelligence atau AI yang bekerja secara otomatis. Proposal AI ini gencar dipasarkan sebagai jalan tengah birokrasi yang paling modern dan efisien. Kenapa AI dianggap paling pas? Karena dengan AI, logikanya mereka bisa menghilangkan total faktor intervensi manusia dan emosi dalam pengambilan keputusan di pelabuhan. Tunggu sebentar. Saya harus bersikap sangat-sangat kritis soal hal ini. Proposal AI ini, iya sih kedengarannya futuristik dan memukau banget kalau dibaca di pitch deck layar presentasi. Tapi, bukannya anatomi kasus Blu-ray Cargo yang barusan banget kita bedah tuntas tadi, udah ngasih bukti yang sangat jelas ya. Komputer dan sistem digital tercanggih sekalipun, terbukti tetap bisa disogok lewat manusia pembuat kodenya. Poin yang sangat valid. Maksud saya gini, kalau kita nekat menyerahkan semuanya ke sistem AI, diskresi buat melakukan tindak korupsi itu nggak akan mati terbakar, kan? Hak istimewa korupsi itu cuma bakal berpindah tangan aja. Dari yang tadinya dipegang sama petugas berseragam garang di pintu masuk Tanjung Priok, sekarang beralih ke insinyur-insinyur teknologi berpakaian kasual yang lagi duduk manis ngatur aliran data algoritma model AI tersebut di dalam ruang server. Itu adalah kritik teknis yang tak terbantahkan. Dan di sisi koin yang lain, seandainya negara benar-benar udah putus asa dan nekat memilih menyewa kembali perusahaan asing SGS kayak di era emas Orde Baru dulu. Opsi nuklirnya Pak Purbaya tadi. Iya, bukannya di lanskap geopolitik tahun 2026 ini mengambil langkah seperti itu sama aja dengan bunuh diri politik.
pasti narasi soal harga diri dan isu kedaulatan negara bakal digoreng habis-habisan. Analisis Anda tajam sekali hari ini. Itulah inti dilema dari obat radikal yang saat ini sedang mencekik posisi Indonesia. Serba salah jadinya. Memang, memakai jasa pihak asing akan sangat melukai sentimen nasionalisme kita secara telak. Tapi di sisi lain, mendelegasikan wewenang ke AI dan BUMN sekelas Dalantara, itu ujung-ujungnya juga berisiko hanya memindahkan lokasi peretasannya saja ke tempat yang lebih tak kasat mata. Apalagi kalau kita mau jujur mengingat track record tata kelola di beberapa BUMN kita juga masih sering bermasalah. Benar-benar dilema. Dan tepat di titik kebuntuan inilah, kita akhirnya tiba pada sebuah kesimpulan eksistensial yang membentur dinding realitas yang sangat keras. Kesimpulan macam apa itu? Gini, mengingat rekam jejak historis institusi ini dari tahun 1985 yang terbukti ajaib selalu sukses menemukan celah untuk membajak sistem perbaikan apapun, ditambah lagi dengan habitus korsa yang malah mengkriminalisasi para pegawai yang jujur. Iya, yang dikirim ke pulau terpencil tadi. Tepat. Maka rentetan pertanyaan kita sebagai sebuah bangsa ke depannya seharusnya nggak lagi berbunyi, bagaimana sih cara mereformasi institusi ini? Lantas apa dong pertanyaan yang benar? Pertanyaan pahitnya yang harus kita telan adalah, apakah institusi ini, jika dilihat murni pada hakikat genetika organisasinya sejak awal berdiri, masih punya ruang dan kapasitas sekecil apapun untuk bisa diselamatkan dan direformasi? Ataukah, jangan-jangan kata reformasi itu sendiri memang dari sananya hanyalah sebuah ilusi linguistik belaka yang sama sekali nggak punya makna apa-apa buat mesin raksasa pengekstraksi kekayaan ini? Wah, asli itu pertanyaan yang sukses bikin saya merinding di studio ini. Kenyataannya memang sedingin itu. Kalau memang begitu, di mana sebenarnya posisi kita sebagai masyarakat awam sekarang? Mari kita coba tarik mundur semua benang merah keruwetan ini bagi Anda, para pendengar setia kami. Saat Anda mendengarkan obrolan ini, entah Anda lagi nyetir sendirian di mobil atau lagi ngetik di meja kerja kantor Anda, ketahuilah bahwa kontainer 41 dari Tiongkok yang diam-diam keluar jam 2 dini hari di bulan Februari kemarin itu, fisiknya saat ini udah lama kosong melompong. Barang-barangnya sudah terdistribusi. Betul, isinya sekarang udah membanjiri lapak-lapak pasar lokal kita. Dan mungkin banget barang selundupan itu jadi alasan utama kenapa toko elektronik langganan Anda di pengkolan rumah terpaksa gulung tikar bulan lalu. Dan siklus ini tidak berhenti. Pasti. Dan yang jauh lebih pasti lagi adalah tepat di detik ini saat Anda bernafas, kontainer suap yang berikutnya dengan cap label hijau yang udah dikondisikan rapi di meja makan hotel mewah sedang tenang mengarungi lautan malam menuju dermaga pelabuhan kita. Inilah wajah asli dari sebuah siklus ekstraktif abadi. Sebuah siklus yang mutlak tidak akan pernah sudi untuk berhenti, selama mesin habitus beracun di baliknya tidak dicabut paksa secara struktural hingga ke akarnya. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu food for thought atau pemikiran terakhir yang juga bersumber dari laporan investigasi kita kali ini. Silakan. Pemikiran ini tuh menurut saya benar-benar memutarbalikkan pemahaman logika dasar kita selama ini. Dulu, di tahun 2007, pemerintah kita tuh pernah nerapin sebuah kebijakan yang sangat ambisius dan revolusioner. Namanya kebijakan remunerasi. Ya, yang menaikkan take home pay itu. Betul. Inti dari kebijakan ini adalah melipat gandakan gaji bulanan petugas garda depan Bea Cukai sampai nominalnya jauh melampaui PNS biasa. Nah, landasan ekonomi dan psikologi di balik kebijakan ini tuh sangat textbook banget. Kalau kita banjiri hidup mereka dengan kesejahteraan finansial dan uang yang berlimpah secara sah, maka logikanya mereka nggak akan sudi dan berani naruh karir mapannya di ujung tanduk cuma demi nerima uang suap kotor. Betul sekali. Logikanya, korupsi secara otomatis berubah menjadi tindakan yang sangat tidak rasional dalam kacamata hitungan ekonomi pribadi. Terdengar kayak strategi yang bulletproof dan indah banget kan di atas kertas dokumen kenegaraan? Iya, pada dasarnya itu upaya pemerintah secara resmi untuk membeli harga diri dan integritas pegawai dengan kesejahteraan materi. Tapi melihat kenyataan berdarah yang kita saksikan dan bedah hari ini, fakta bahwa seorang John Field dari Blu-ray Cargo itu masih harus merogoh kocek bayar 61 miliar rupiah secara tunai, fakta bahwa kargo isinya cuma tumpukan pakaian bekas aja, masih dipalak 0,5 miliar rupiah. Membuktikan bahwa teorinya gagal total di lapangan. Sangat gagal.
Ini membuktikan secara empiris bahwa guyuran uang triliunan dari kas negara terbukti gagal total ngasih efek rem terhadap ketamakan. Jika kesejahteraan mereka nyatanya udah dilipat gandakan sebegitu besarnya, jika ekosistem komputer yang konon katanya paling mutakhir di dunia udah dikasih sama pemerintah, tapi tetap aja pada akhirnya semua instrumen itu dengan lucunya berubah kembali jadi alat bantu perampokan massal. Sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Maka pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah asumsi fundamental kita tentang sifat rasionalitas manusia di dalam ruang birokrasi korup itu selama ini ternyata keliru total? Bahwa uang bukan obatnya. Jangan-jangan kejahatan yang terstruktur dan masif macam ini sebenarnya sama sekali nggak terlahir dari rasa keputusasaan dompet yang tipis atau kebutuhan ekonomi demi sesuap nasi. Jangan-jangan kejahatan selevel ini murni tumbuh subur semata-mata karena adanya satu hal. Struktur kesempatan absolut yang sangat terbuka lebar, ditambah ketiadaan konsekuensi hukum yang tegas bagi para penjahatnya. Nah, itu dia sesuatu yang sangat-sangat patut Anda pikirkan malam ini sebelum Anda tidur. Terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu menemani kami menyelam dan mengupas tuntas misteri institusi ini di The Deep Dive. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Jaga diri Anda baik-baik dan tetaplah kritis.